Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Sekali lagi marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini kita kembali bangun dan diberi kesempatan menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah muftah lana abwaabur rahmah. Mudah-mudahan Allah tetap membuka pintu rahmat untuk kita. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu, Jumat malam kita masih mengurai surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat itu panjang, hampir-hampir rata-rata para mufassir menjelaskan panjang, banyak halaman di buku tafsir. Saya lihat di buku tafsir Buya tafsir Hamka Al-Azhar itu 16 halaman satu ayat berjelaskan. Ini panjang. Kalau kita jelaskan panjang sekali. Nah, para Ibu, tapi kita lanjutkan apa yang kemarin tidak sampai. Bisa kira juga tidak perlu seluruhnya karena kita bisa pahami dari tafsir-tafsir yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, ayat itu adalah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasailina fir rikab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaikal ladzina sadaqu wa ilaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Kita baru kemarin menjelaskan pada pesan bahwa membuktikan keimanan kita adalah beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, para kitab, dan para nabi. Buktinya adalah kita diminta kesanggupan kita memberikan harta yang kita cintai, ya, kita cinta. Artinya mungkin yang kita taruh atau kita tabung untuk cita-cita tertentu atau tujuan tertentu. Nah, para Ibu, harta-harta nan mandok lah, ya, atau dibalik-balik bantal, ya. Para Ibu, al-mala ala hubbihi, harta yang disayangi. Prioritas diberikan harta yang disayangi itu adalah kepada qarib kerabat. Dan kemarin sudah kita sebut kalau kepada kerabat itu 2 pahala yang kita dapat. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahmi, memperkuat tali rahim kita. Nah, prioritas kedua adalah kita berikan kepada anak yatim, ketiga kepada orang miskin, keempat kepada ibnus sabil, itu adalah para musafir, dan berikutnya adalah kepada para yang meminta, ya. Mungkin peminta-minta dan atau orang yang berkehendak untuk kita untuk memberi, dan kemudian wafir rikab, dan untuk kepentingan memerdekakan budak. Ya, Pak dan Ibu, kalau budak sekarang tidak ada lagi, ya, karena sudah dibebaskan. Nah, Bapak dan Ibu, tapi bisa dikiaskan kepada yang lain. Nanti mungkin kita
yang lain kita jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu, prioritas kedua ini anak yatim. Ini kita lihat di dalam ajaran agama kita, anak yatim ini penting. Nah, itu di masjid kita selalu ada infak anak yatim, ya. Ada kotak untuk anak yatim, ya. Itu disediakan betul. Tapi yang sungguhnya Pak dan Ibu, anak yatim itu dicintai oleh orang beriman, sebenarnya bukan infaknya seperti itu, ya. Disebut oleh Nabi bahwa rumah yang paling berbahagia itu adalah rumah yang menaruh anak yatim. Itu yang sesungguhnya. Nah, kemudian ada di bagian-bagian lain kita lihat kata infak itu tulisannya du'afa, ya. Du'afa itu mungkin anak yatim, mungkin orang miskin, mungkin untuk ibnu sabil, mungkin untuk sailin, mungkin wafir rikab, atau mungkin kepada yang lain, orang-orang lemah lah, mungkin kepada mu'alaf dan sebagainya. Du'afa itu agak luas. Nah, Pak dan Ibu, nah itu pesan rumah yang berbahagia, berarti anak yatim itu di rumah kita sebenarnya. Kemudian orang miskin, ya, orang miskin prioritas, ya. Orang miskin ini ada bahasa lain fakir, itu berbeda, ya. Orang miskin mungkin harta saja yang kurang, ya, kurang. Tetapi fakir itu badannya sudah lemah, tapi hartanya pun kurang, gitu ya. Dia tidak punya harta, itu fakir. Nah, itu ulama-ulama dulu dengan tawaduknya merendahkan hatinya di depan umat, bahwa dia menyebut dirinya al-hakir wal juga miskin dan juga orang hina, gitu ya. Itu merendahkan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang miskin kita dalam ini disebut prioritas ketiga itu orang miskin, ya. Kita maksud orang miskin tadi adalah orang yang tidak punya harta, ya. Nah, orang miskin ini dalam beberapa nasihat-nasihat dalam agama kita ini sebetulnya prioritas dan banyak manfaatnya untuk kita beri kalau kita punya kelebihan atau harta yang kita sayangi tadi. Dan demikian para sailin, orang yang meminta-minta, para ibu. Nah, keuntungan kita memberi orang miskin di dalam beberapa hadis itu disebut, ya. Di antaranya hadis qudsi, ya, qudsi. Itu sebuah pertanyaan dari hadis itu adalah kaifa taqamau fi mardatillah bighairil masakin. Bagaimana mungkin kita berharap mendapat reda Allah tanpa menyayangi orang miskin? Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita penting mencari keredaan orang miskin itu, di atas itu reda Allah. Kita tidak mendapatkan keredaan Allah tanpa mendapat reda dari orang miskin. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, orang beberapa pemahaman kita, orang miskin itu kan ada ungkapan-ungkapan, ya. Ungkapan-ungkapan yang tak enak, orang miskin dilarang sakit. Nah, Bapak dan Ibu, ya sudah demikian, dia sudah berusaha dan sudah bekerja maksimal, tapi dia tetap dalam kemiskinan. Nah, Bapak dan Ibu, yang kedua, kita memberi orang miskin itu pernah ada cerita Zainab. Zainab itu suaminya meninggal, ya. Dan kemudian dia menikah dengan Abdullah bin Mas'ud. Suaminya ini miskin, gitu, miskin. Tapi Zainab ini juga memelihara anak yatim dengan suaminya yang lalu. Tapi
beruntungnya Zainab ini kaya dengan peninggalan suaminya. Lalu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku memelihara dengan suamiku seperti dalam kemiskinan seperti ini, apakah aku mendapat pahala? Nah, para ibu, Rasulullah menjawab, lak hajran, bagi engkau 2 pahala. Ajrus sedekah yang pertama, yang kedua ajrul qarabah, dan pahala menyantuni kaum kerabat. Arti kerabat yang dekat termasuk suaminya dan termasuk anak yang peninggalnya tadi. Jadi istri yang kaya dan suami yang miskin itu juga ada dari istrinya sebagai sebuah pertanggungan keluarga. Nah, pemahaman sekarang itu diantara penyebab kita tidak tahu juga pasti suami banyak miskin, tidak bekerja, dan itu penyebab banyak cerai gitu ya, banyak cerai. Nah, itu sangat tidak disukai dalam agama kita. Justru istri itu bersedekah ya kepada suaminya. Ya. Nah, karena itu para ibu, kedua-duanya orang miskin dan anak yatim ini diperintahkan kepada kita untuk menyantuninya, untuk menyayanginya. Di dalam surat yang biasa kita baca, di dalam surat Al-Ma'un, ya, aitalladzi yukadzibu biddin kadzalika alladzi yadu al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Orang yang disebut mendustai agama itu artinya mengingkari agama, itu orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin, mengelak ya, dan juga yadu al yatim, sering merhadi-hadi anak yatim. Nah, para ibu, karena itu di dalam surat Ad-Duha akan ditegaskan ya, fa ammal yatima fala taqhar, kepada anak yatim itu jangan sewenang-wenang ya, atas semau-mau kita aja ya, ditelantarkan dan sebagainya. Dan juga selanjutnya fa amma ya, fa ammas sa'ila fala taqhar ya. Dan orang minta-minta itu kita hardi-hardi gitu ya. Nah, tapi jangan salah para ibu, orang yang selalu duafa itu, yang selalu kusut, termasuk orang peminta-minta itu datang ke rumah kita dan mengetuk pintu, lalu kita tak enak mengusirnya. Nah, ingat, kalau dia dapat melakukan sesuatu ya dalam ajaran agama kita dan berdoa, dia doanya makbul, tak mendapat kasih sayang dan ridha Allah ya. Nah, para ibu, karena itu orang miskin, orang anak yatim, dan para duafa yang lain itu perlu kita sediakan santunan kita ya. Kita malah tetangga kita perlu dilihat keadaannya. Tapi mungkin kalau di komplek ini tetangga ini mungkin tak banyak yang dalam keadaan miskin ya, tapi bentuknya bisa orangnya mampu, tapi diam-diam ada juga yang tak makan gitu. Karena dari keseharian kita lihat-lihat kepada ibu, ada yang datang pada orang-orang tertentu ya, orang tertentu, sehingga dia beras saja tidak ada di rumah gitu ya. Jangan kalau untuk beli yang lain-lain, beras saja tidak ada di rumah, tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi tetangga-tetangga lain banyak yang tidak tahu, tapi dia datang kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Bapak dan Ibu, karena itu di dalam hadis, sebuah hadis diriwayatkan oleh Tabrani, disebut-sebut Bapak Ibu, man amana bi ya. Kata Rasul, tidaklah orang itu beriman kepadaku man bata sa'ban wa jaruhu ila janbi ya. Wa huwa ya'lam. Nah, yang tadi tidak diketahui pun, nah di sini diketahui.
tidak disebut orang yang beriman kepadaku, orang yang dalam setiap malamnya kenyang, tidur dalam keadaan kenyang. Ya. Wajaruhu ila jalmi, dan tetangganya dibiarkan dalam keadaan lapar. Lapar. Nah, sedangkan dia tahu tetangganya miskin tapi tidak ada perhatian untuk menolongnya. Nah, Bapak dan Ibu, dan itu ternyata di dalam kisah-kisah teladan orang dahulu, para sahabat, itu banyak kita temukan. Memperhatikan tetangga atau memberikan harta kesayangan kepada tetangga dan kepada orang miskin itu sangat banyak kisah-kisah teladan. Kita ambil contoh sebagai tausiah, ya, Bapak dan Ibu, ada kisah, ya, para aulia Allah, syekh-syekh atau ulama-ulama dan dengan orang biasa. Ya. Di antaranya adalah kisah Abdurrahman Abdullah Al-Mubarak. Itu di antara kisah seorang ulama besar, ya, besar. Dan dengan cerita seorang orang biasa yang hemat, tapi dia punya niat yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Itu Ali bin Muwaffaq, Ali bin Muwaffaq. Nah, para ibu, pada satu musim haji, ya, pada saat itu ibadah haji sudah selesai, proses-prosesnya sudah selesai. Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak ini, ya, tertidur di dalam Masjidil Haram. Ya, tertidur itu dia melihat dua malaikat turun dari langit. Ya, turun dari langit, keduanya berdialog, dialognya itu didengar. Malaikat yang satu menanyakan kepada malaikat yang lain, berapa orang naik haji musim sekarang? Dijawab oleh malaikat yang satu, yang naik haji sekarang 600.000. Bagaimana amalannya? Ya, mabrur atau tidak mabrur? Diterima hajinya atau tidak diterima? Nah, Bapak Ibu, nyaris-nyaris ke 600-nya tidak ada satupun yang terima. Nah, terkejutlah Abdurrahman Abdullah ini, terkejut ya. Tapi dia masih mendengar dialog-dialog itu ditunjukkan. Tapi ada seseorang yang dia tidak jadi ke Mekah, tapi dengan niat yang tulus untuk beribadah jemaah haji. Dia tidak jadi haji, tapi dia yang hajinya mabrur, walaupun tidak sampai ke Mekah. Tapi niatnya sudah sangat-sangat tulus. Pekerjaannya adalah tukang sol sepatu, ya, sepatu. Dan dia dapat menabung dengan baik. Terhimpunlah dananya itu sekitar 300, paslah untuk naik haji, 350 rial, ya, rial. Bapak dan Ibu, lalu namanya adalah Ali bin Al-Muwaffaq tadi itu. Ali bin Al-Muwaffaq. Nah, istrinya di dalam keadaan hamil. Lalu ibu-ibu mungkin tahu, dan dulu mungkin sudah kita ceritakan, orang hamil itu ngidem, ya, ngidem. Dan banyak yang diinginkan. Jadi bau gulai tetangganya harum sekali. Dan dia berkata kepada suami, tolong dimintakan gulai sebelah. Kalau bahasa kita mungkin kuah-kuah aja jadilah gitu ya. Jadi kalau pelajaran bagi kita para ibu, kalau kita bau sermarbak dari gulai kita berbau ke tetangga, itu ada kewajiban kita memberi sebenarnya. Nah, itu mandallah ala khairin falahu, ya, ajri fa'ilihi, memberi itu berpahala. Nah, Bapak dan Ibu, lalu suaminya ke sebelah, ya, suami ke sebelah, ya, dan diminta, ya, gulai itu.
orang ini di negeri Suriah ini, di sebuah pinggir kota di Suriah. Dalam keadaan itu terbangun Syekh tadi, dia jadi terkejut 600.000 orang dengan susah payah dari berbagai negara datang dengan biaya yang besar, hajinya tak diterima. Dan itu diterima, kemudian diterima ibadah haji itu karena disebabkan oleh seseorang yang berniat haji tapi dia tidak kesampaian karena niatnya sudah tulus, biaya naik haji itu diberikan kepada tetangganya. Nah, lalu setelah terbangun, dia sebelum balik pulang, dia tidak pulang, Syekh Abdurrahman ini, Abdullah ini, dia langsung mencari Al-Muwaffaq ini ke Suriah. Pendek cerita, ditemukan Al-Muwaffaq ini. Diceritakan seperti tadi, dia pekerja sol sepatu, ya. Lalu terjadi dialog, diceritakan seperti tadi, hajinya mabrur dan dia tidak ke Mekah, ya. Tapi niatnya yang tulus sudah ke Mekah. Ya. Yuk kita Bapak dan Ibu, kalau sudah demikian tulusnya, ikhlasnya kita naik haji, ya, ada kendala tertentu, tiba-tiba kita tidak mampu, Allah sudah menerima dengan tausiah seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, diceritakanlah seperti istrinya ngidam, lalu dia meminta gulai yang harum di tetangganya itu. Nah, sampai di tetangganya itu dia bercerita, begini ceritanya, bahwa pekerjaan saya benar tukang sol sepatu, saya berhasil menabung untuk naik haji, terkumpul dana cukup untuk naik haji. Tapi saya dari cerita tetangga saya tadi, gulai yang harum tadi bagi kami halal. Dia seorang ibu dengan 6 anak yatim dan dia miskin. Halal untuk kami, tetapi tidak halal untuk engkau. Kenapa? Ada yang menceritakan, seperti cerita kita yang lalu, bahwa yang diharamkan itu al-maitata wal lahmul khinzir, ya. Bangkai, daging babi, dam, darah, ya. Yang digulainya itu adalah bangkai, ya. Ada yang buat bangkai babi, ada yang buat bangkai keledai. Bapak dan Ibu, nah itu sebabnya, ya. Ini haram untuk engkau, tetapi untuk kami halal. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, mendengar itu berurai air mata lah si Al-Muwaffaq ini, masuk Syekh tadi mendengar ceritanya. Lalu uang untuk naik hajinya itu langsung diberikan kepada orang miskin ini dan dia tidak jadi naik haji. Nah, itu yang menyebabkan haji dia mabrur, dan lantaran disebabkan hajinya mabrur itu 600 tadi itu diterima oleh Allah SWT. Nah, para ibu, nah itu bantu manfaat dari menyantuni orang miskin. Jadi kita naik haji berulang-ulang itu tentunya perlu juga ditimbang-timbang. Kalau memang ada di sekitar kita orang yang miskin kita. Itu alternatif pilihan. Nah, para ibu, karena itu bahwa sayang reda Allah itu sebenarnya berada di atas reda orang miskin. Dan Allah tidak akan memberi rahmat kepada seseorang. Di dalam sebuah hadis Muslim juga pada disebut, wallah fi aunil abd maka al abdu fi auni akhihi. Allah tidak selalu memberikan bantuan pertolongan kepada seseorang, seseorang yang senantiasa membantu saudaranya, ya. Jadi apalagi yang miskin itu. Nah, ini hadis Muslim, dan tausiah kepada kita, orang miskin jangan kita lepas, jangan kita usir dari rumah kita. Apalagi dia meminta itu adalah, kalau di Minang dia berharap dari awal, pinta lai kabulih kandak lai kawa laku. Tiba-tiba dia diusir, mungkin kecewa, dia berdoa, itu memberi mudarat kepada kita. Nah, tadi dikatakan bahwa reda Allah di atas reda orang miskin. Karena itu perlu kita melihara orang miskin untuk kita santuni.
Mudah-mudahan sikap ini menjadi pakaian bagi kita. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.